Shalom teman-teman. Gimana kabarnya nih yang di rumah? Pasti di kondisi yang seperti ini kita dituntut buat menjaga kesehatan kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena semua ini pasti sudah rancangan Tuhan, ya kan? Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama satu hati menyanyikan lagu Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Sungguh Tuhan berkat-Mu mengalir setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, jika sebentar Tuhan kami akan ibadah, walaupun kami di rumah kami masing-masing, biarkan kuasa Roh Kudus-Mu tetap melingkupi setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Namanya manusia pasti gak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tapi kalian juga tahu bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kalian. Mari kita angkat satu lagu pujian, Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami persilakan untuk Pak Adi menyampaikan firman. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bersama kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur boleh mengingat, memperingati, merayakan sukacita Paskah pada tahun 2020 ini. Sekalipun kami harus dari rumah kami masing-masing, namun persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyatukan kami sehingga kami boleh bersama menerima sapaan firman-Mu, dan itu semua akan menjadi kekuatan bagi pertumbuhan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami sehingga memungkinkan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama pada saat ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bersama-sama akan saya bacakan untuk kita semua demikian. Ibrani 10 ayat 1 sampai ayat 18. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja
dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang senantiasa memperhatikan dan mendengarkan, menyimpan dalam hati, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada saat ini kita akan menghayati dan pergumulkan firman Tuhan dengan judul "Satu Kali untuk Selama-lamanya". Monggo nanti bahasa Inggrisnya apa dicari ya, cari sendiri. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah saudara-saudara pernah memikirkan atau membayangkan ketika mendengar kata pengorbanan? Sebelum lebih dalam kita mempelajari makna sesungguhnya seperti apa yang dimaksudkan di dalam bacaan kita, ada baiknya kalau sejenak kita ikuti kisah menarik untuk membandingkan apa itu pengorbanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pria dari Perancis yang usianya kira-kira 33 tahun. Dia dipaku pada sebuah salib di beranda sebuah hotel yang mewah di negara Republik Dominika. Ia melakukan hal itu menganggap sebagai sumbangsihnya bagi keselamatan dan kedamaian di antara umat manusia. Menurut rancangannya, ia ingin dipakukan di salib itu selama 3 hari. Tetapi nyatanya dalam jangka waktu 24 jam, keadaan tubuhnya sudah mulai lemah. Sehingga ia terpaksa dihentikan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan rencananya. Bahkan sebelum itu salib tersebut harus dibaringkan di tanah. Ya sebenarnya untuk mengurangi penderitaannya. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan. Jelas ia tidak mungkin dapat terus bertahan dengan penderitaan yang sebenarnya ia rancang sendiri. Pengorbanan mulia seperti itu tentu menjadi tidak berarti ketika harus kita bandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat bagi kita sekalian yang telah dilakukan sekali di kayu salib. Kegagalan pengorbanan apa yang dilakukan oleh pria tadi tentu jauh dari memadai dengan karya penebusan yang begitu unik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang benar-benar merupakan pokok keselamatan yang abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam bacaan firman Tuhan. Penulis kitab Ibrani ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa Kristus adalah imam besar bagi kita untuk selama-lamanya. Yang senantiasa menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan Allah. Tugas seorang imam adalah untuk memberikan kurban bagi manusia kepada Allah. Ya, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ada kurban untuk penyucian dosa, yang itu seperti dilakukan dalam kultus perjanjian lama yang setiap tahun, setiap saat ia lakukan. Tetapi Kristus telah datang menjadi imam, bukan lagi untuk memberikan korban domba seperti korban yang diberikan oleh para imam pada waktu itu. Tetapi justru korban dirinya sendiri. Korban dirinya sendiri sebagai anak domba Allah. Sehingga korbannya itu menjadi sempurna untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sangat unik. Yesus bersedia untuk menderita dan mati. Menderita dan mati untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa-dosa kita saja. Tetapi di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 2 dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu untuk dosa seluruh
dunia. Karena kematian dan kebangkitannya, semua orang yang menerima tawaran keselamatan memperoleh pengampunan, memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat tadi khususnya dikatakan di sana, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Semua pengorbanan tersebut menunjukkan pentingnya kematian Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus menggantikan semua pengorbanan binatang itu. Pengorbanan Tuhan Yesus menyediakan keselamatan yang penuh bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Hanya seorang yang bebas dari dosa yang dapat mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita itu, yaitu manusia Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian itu akan memuaskan secara sempurna apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kekudusannya untuk mengasihi dunia di dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Kristus hadir di bumi, lahir sebagai manusia, supaya ia dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban yang menggantikan kehidupan kita. Keselamatan sempurna di dalam Kristus diberikan kepada semua orang yang dikuduskan ketika boleh menghampiri Allah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 yang tadi bersama-sama kita baca. Di sana berbicara tentang persembahan binatang pada zaman perjanjian lama dan itu membandingkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Beberapa kali kata sempurna di sana diulang-ulang untuk menunjukkan kesempurnaan korban Tuhan Yesus Kristus. Di mana kesempurnaan semacam ini tidak dapat diperoleh melalui imam Lewi, demikian pula dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan ini sebagai keadaan, sebagai kedudukan yang sempurna di hadapan Allah. Ini tentu mengarah kepada keilahian Yesus yang tidak mungkin seorang manusia bisa dengan segala usahanya mencapai kesempurnaan yang sedemikian rupa. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan hal yang sangat penting. Juga karena manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan moral yang sungguh-sungguh bebas dari dosa. Itulah sebabnya Yesus datang. Yesus melakukan karya penyelamatan melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Nah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, hanya Yesus yang dapat menggantikan tempat kita dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang menghapus dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Tak seorang pun dapat mengambil bagian kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sepanjang sejarah, banyak orang mengakui dirinya sebagai Mesias. Namun sesungguhnya
Hanya Yesus Kristus yang layak disebut sebagai Mesias. Dan dia sudah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Masalahnya yang perlu kita renungkan sekarang. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Sang Juru Selamat yang telah disalibkan dan kemudian bangkit kembali? Jika kita masih ragu-ragu, jika kita belum percaya, percayalah kepadanya sekarang juga. Dan korban Tuhan Yesus yang sekali itu dilakukan untuk selama-lamanya. Demikianlah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini, mewujud di dalam kehidupan Yesus, di dalam kehadirannya di dunia, di dalam kesengsaraan, sampai pada kematian dan kebangkitannya kembali. Tuhan telah menang, menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Hanya melalui Dia saja, hanya melalui Yesus saja, kita akan dapat sampai kepada tahta surgawi di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Tuhan menguatkan dan senantiasa memampukan kita untuk terus mempercayai korban yang sekali itu untuk selama-lamanya. Amin. Bersama mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama-sama sejenak pada saat ini. Di mana kami boleh mengenang, di mana kami boleh memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai wujud pengorbanan bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, mampukan kami untuk dapat terus memegang teguh janji Tuhan yang akan menyelamatkan di dalam kehidupan kami yang kekal selama-lamanya. Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami memohon berkat-Mu secara khusus bagi kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Jika pada saat-saat ini kami dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, bahkan harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menikmati apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami tentu akan memperoleh hikmat, memperoleh pengalaman yang begitu indah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Baik, secara khusus pula kami mohon berkat-Mu bagi bangsa Indonesia yang pada saat ini berjuang untuk melawan virus corona. Bersama-sama dengan pemerintahan, kami terus akan menjaga kehidupan, menjaga kesehatan, sehingga mata rantai menyebarnya, meluasnya virus corona ini dapat kami putus. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terus berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat terus mengabdikan kehidupan kami kepada Tuhan. Dapat terus menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pemerintahan yang terus berjuang untuk memutus mata rantai menyebarnya virus corona ini. Tuhan akan sertai di dalam setiap rancangannya, di dalam setiap usahanya. Tuhan akan berikan hikmat sehingga itu semua boleh mempercepat putusnya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga memohon berkat-Mu bagi tenaga medis, dokter, perawat,
segala fasilitas rumah sakit yang disediakan untuk penanganan virus corona ini. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan di dalam mereka melakukan karya pelayanannya untuk kesembuhan banyak orang, untuk melayani banyak orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami serahkan segala pergumulan hidup kami di dalam kuasa tangan Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Di dalam kami terus memegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi korban sekali untuk selama-lamanya bagi keselamatan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap hari kita merasakan kasih dan nikmat Tuhan. Mari kita menghantarkan persembahan dengan nyanyian lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan, mengucap syukur buat segala berkat limpahan kasih Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Jika sebentar kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat-berkat-Mu, kiranya Tuhan mau memberkati, kiranya Tuhan mau menjadikan berkat-berkat ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan ibadah Paskah Pemuda Remaja tahun ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas kalian di rumah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.